Betapa banyak orang mencintai Laila, tetapi Laila sendiri belum merasa mencintai mereka. Ini problem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mencintai dan dicintai. Tidak semua orang bisa mencintai dan dicintai. Karena ini masalah yang mungkin sangat sulit dilakukan oleh orang. Terkadang orang bisa mencintai, tetapi orang yang dicintai belum tentu mencintainya. Inilah problemnya. Maka dari itu syair Arab mengatakan, betapa banyak orang mencintai Laila, tetapi Laila sendiri belum merasa mencintai mereka. Ini problem. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang mungkin kita merasa mencintai ibu kita, tetapi apakah ibu kita mencintai kita? Ini masalah besar pula. Kalau seorang ibu itu sudah tidak mencintai anaknya, padahal anaknya merasa dicintai. Terkadang hanya karena bagaimana kita sendiri mengubah diri kita. Terkadang seorang ibu itu hanya minta seorang anak mendengarkan saja, tidak usah banyak berbicara. Seorang ibu kadang kangen anaknya supaya datang ke rumah, dan setelah itu berada di kursi, di beranda, kemudian setelah itu ada dialog sebentar, lalu sang ibu berbicara, membicarakan kenangan-kenangan masa lalu, dan tugas anak kadang-kadang hanya mendengarkan saja, tidak usah membantah apa-apa. Dan itu seorang ibu sudah merasa bahwa ada perhatian dari anaknya, kemudian dia benar-benar mencintai anaknya. Terkadang seorang suami merasa mencintai istri, tapi ingat pemirsa, apakah istri yang dicintai itu merasa dicintai pula oleh suami? Atau sebaliknya, seorang ayah mencintai anaknya, tapi anaknya apakah mencintai ayahnya ini? Atau seorang anak mencintai ayahnya, tapi ayahnya mencintai dirinya atau tidak? Inilah makanya bagaimana cara kita merubah diri kita. Bukan hanya sekedar mencintai seseorang, tapi kita juga dicintai oleh orang lain. Atau bagaimana kita merasa dicintai orang lain, dan orang lain itu memang benar-benar mencintai kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita, beliau adalah seorang sosok manusia yang mulia, yang dicintai oleh para sahabat, dan sahabat mencintai beliau, Rasul Muhammad SAW. Kalau kita tahu sejarah bagaimana di Arab itu dahulu masa jahiliyah, itu ada 4 orang yang pandai berbicara, pandai berdiplomasi. Salah satunya adalah Amr bin As. Yang tadinya Amr bin As ini memusuhi Rasulullah SAW, yang tadinya memerangi Rasulullah dan para sahabat, tetapi pada akhirnya bisa berubah mencintai Rasulullah SAW. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah mencintainya. Kita tahu bahwa Amr bin As ini adalah salah satu dari pemuda-pemuda putra pembesar Quraisy, dalam jajaran pemuda yang semasa dengannya itu seperti Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Sofwan, Ikrimah. Ini adalah tokoh-tokoh muda di kalangan Quraisy yang sangat disegani oleh masyarakat Quraisy pula waktu itu. Tetapi di saat mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW, bahkan memerangi Rasulullah SAW, akhirnya tokoh-tokoh ini satu persatu menjadi luluh hatinya, kemudian mereka mengikuti Rasulullah SAW dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Pemirsa, Amr bin As ini selalu memperhatikan akhlak Rasulullah SAW. Amr bin As suatu saat mendekati Rasulullah SAW, dan Amr bin As radhiyallahu anhu yang sudah masuk Islam ini akhirnya
ya bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "Aisyah." Maksud saya yang dari laki-laki, wahai Rasulullah. "Oh, Abu Bakar." Setelah Abu Bakar siapa ya Rasulullah? Setelah Abu Bakar, Umar, kata Rasulullah SAW. Setelah Umar siapa ya Rasulullah? Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, fulan dan fulan dan fulan dan fulan. Sampai akhirnya Amr bin As ini merasa, ya, nama yang terakhir yang akan disebut Rasulullah SAW adalah Amr bin As. Tetapi Amr bin As akhirnya, ya, memutus pembicaraan itu, khawatir kalau namanya disebut, dan Amr bin As sudah, ya, mencapai kepada kesimpulan bahwa Rasulullah SAW adalah mencintainya. Jadi ketika Amr bin As mencintai Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW juga mencintai Amr bin As, dan kemudian Amr bin As juga merasakan cintanya Rasulullah SAW kepadanya. Terkadang pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang masalah yang sepele saja, di mana, ya, gara-gara kita itu, ya, menyebut nama seseorang dengan panggilan yang baik, maka orang yang kita panggil itu terkesan hatinya. Kalau dia seorang fakir, ya, ketika kita senyum saja dia sudah merasa bahwa kita menyapanya, apalagi kalau kita salam, ya. Orang fakir yang merasa, ya, senang dalam hatinya dikarenakan senyuman dan salam kita, apalagi tutur kata kita yang baik, malam harinya mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita yang memberikan salam dan memberikan kata-kata yang baik kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akhirnya membukakan pintu rahmatnya, pintu keberkahannya kepada kita. Inilah masalahnya, bagaimana kita bisa mencintai seseorang, ya. Kemudian orang yang kita cintai itu juga mencintai kita pula, atau sebaliknya. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu peristiwa ketika Rasulullah dan para sahabat sudah mulai menaklukkan negeri-negeri di sekitar Madinah, sampai ke sebuah perkampungan bernama Kampung At-Toi. Di sana dahulu di masa jahiliyah ada tokoh bernama Hatim At-Toi. Dia adalah seorang pemuka dan seorang yang sangat dermawan sekali, terkenal kedermawanannya. Kemudian memiliki putra bernama Adi bin Hatim. Nah, dua-duanya juga anak dan ayah ini sama-sama dermawan pula. Suatu saat kaum muslimin sudah menguasai kampungnya, ya, Adi bin Hatim ini akhirnya lari ke Romawi, ya, mencari suaka di sana. Ternyata hatinya tidak bisa mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena saudarinya dibawa oleh kaum muslimin sebagai tawanan di Madinah. Akhirnya dia harus menemui Rasulullah SAW. Ketika dia menemui Rasulullah SAW itu dalam keadaan sangat membenci Rasulullah SAW. Begitu dia datang di Madinah dan para sahabat melihatnya, langsung diteriakin, ya, Adi bin Hatim, Adi bin Hatim, seperti itu. Tetapi dia terus, ya, ingin menemui Rasulullah SAW. Ya, maka pada akhirnya ketika sampai kepada Rasulullah, ya, ketika Rasulullah disampaikan bahwa ini adalah Adi bin Hatim, Rasulullah SAW mengatakan, "Oh, Adi bin Hatim, oh silakan, silakan." Rasulullah SAW menyambutnya dengan baik. Kemudian mengajak Adi bin Hatim ini dari masjid menuju ke rumah Rasulullah SAW. Sambil Rasulullah itu menggandeng tangannya. Ini seakan-akan, ya, dua raja, dua pemimpin. Rasul adalah pemimpin di Madinah. Kemudian Adi bin Hatim adalah pemimpin di suku Toi. Ya, kemudian Rasulullah mensejajarkan Adi bin Hatim ini seakan-akan dua raja, ya, yang sejajar, yang berjalan bersama. Artinya ada penghormatan dari Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah menggandengnya di sebuah jalan. Ya, suatu saat ada seorang wanita yang minta pertolongan, ya, minta bantuan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah melepaskan tangannya dari tangan Adi bin Hatim, lalu Rasulullah SAW, ya, melayani wanita itu apa yang diinginkan. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kata-kata yang baik. Lalu kembali lagi berjalan dengan Adi bin Hatim. Kemudian ketemu dengan orang lain yang minta bantuan seperti itu pada Rasulullah SAW, ya, membantunya. Kemudian setelahnya orang ketiga, sampai kemudian Rasulullah SAW di rumah beliau, ya, mempersilahkan Adi bin Hatim, dan ternyata ada satu bantal. Rasulullah menawarkan atau mempersilahkan Adi untuk menggunakan bantal ini, tetapi Adi merasa bahwa saya tamu, ya, akhirnya menyerahkan kepada Rasulullah. Begitu seterusnya, tawar menawar begitu. Akhirnya Adi bin Hatim yang duduk di bantal itu. Kemudian Rasulullah SAW ketika berbicara dengan seseorang itu, Rasulullah tahu orang ini agamanya apa, orang ini biasanya melakukan apa, orang ini dari mana. Dan terkadang Rasulullah SAW itu lebih tahu tentang diri seseorang itu daripada orang itu sendiri.
Disinilah pada akhirnya ada ketakjuban dari Adi bin Hatim, dan pada akhirnya Adi bin Hatim masuk Islam dan menyampaikan syahadat di hadapan Rasulullah SAW, dan kemudian menjadi pengikut setia Rasulullah SAW. Ini karena apa, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasulullah benar-benar mencintai seseorang. Dikala kita menuntut orang lain mencintai kita, maka pertanyaannya adalah apakah diri kita ini sepenuhnya, ya, dengan sepenuh hati mencintai orang itu? Ini masalahnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mencintai dan dicintai oleh orang lain. Barakallahu fikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.